Dan saat ini melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan warga negara Indonesia di Kota Wuhan, Tiongkok. Ada Humaydi Zahid. Selamat siang waktu Jakarta, waktu Indonesia, Humaydi. Ya, selamat siang. Sama di sini juga siang. Sama-sama siang di sana. Apa kabar? Sehat? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Humaydi bisa sedikit bercerita. Ini terkait dengan Wuhan yang akhirnya sekarang perlahan sudah mulai bangkit dari wabah corona yang sebegitu masifnya. Seperti apa kondisi sekarang di sana, Humaydi? Saya tidak bisa banyak cerita, Mbak, karena ya saya masih belum bisa keluar gedung. Kita masih di dalam gedung, masih dikunci, masih belum bisa keluar. Oke. Tapi ini kondisi perlahan-lahan kan sudah mulai membaik, namun Anda dan juga masyarakat lain sama sekali belum bisa mengakses lingkungan di luar ruangan tempat Anda berada sekarang. Kondisi membaik itu kan karena memang dilihat dari kasusnya kan dari puluhan ribu, sekarang menurun sampai ke angka. Mungkin sekarang Wuhan ini kemarin itu 6.000 ya. Sekarang mungkin udah 5.000 berapa gitu. Kalau saya lihat kan grafiknya tiap hari itu ada sekitar 1.000 yang sembuh di seluruh wilayah Tiongkok. Oke, berarti Tapi Wuhan sendiri masih ini masih 5.000-an, jadi kita masih belum bisa keluar gedung. Oke, jumlahnya masih cukup banyak walaupun ada penurunan angka dengan sembuhnya para pasien positif di sana begitu. Berarti saat ini kondisinya masih lockdown ya, Humaydi? Iya. Oke. Oke, kalau untuk akses Anda untuk berbelanja, misalnya supermarket, ini kan kalau misalnya kita saksikan di informasi yang ada di pemberitaan begitu ya, sudah juga ada pertokoan-pertokoan yang mulai buka begitu. Jadi ada beberapa orang yang akhirnya juga bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Kalau dari yang Humaydi lihat di tempat Anda berada sekarang ini seperti apa? Saya nggak tahu berita di Indonesia itu bagaimana, tapi yang saya lihat kan ya cuma tembok, saya kan nggak bisa keluar, saya nggak bisa lihat apa-apa. Terus saya nggak terlalu update memang, ya saya tahu kalau saya belanja ya, itu ada beberapa teman relawan, relawan dari kampus, tapi ya mahasiswa juga, mahasiswa asing, yang bantu kita untuk belanja. Ya, cuman ada beberapa orang yang bantu berbelanja bisa keluar dari gedung. Kita tinggal ngisi pengen belanja apa aja, itu udah disediakan, maksudnya ingin gula, ingin beli mie, biskuit, gula, itu bisa. Terus baru seminggu kemarin ini kita mulai bisa membeli buah-buahan yang sebelumnya memang nggak disediakan. Tidak ada sama sekali. Humaydi, berarti ini kondisinya sama sekali tidak ada perbedaan dong ya dari awal pertama kali wabah ini mulai meluas begitu di Tiongkok khususnya di Wuhan sampai sekarang. Karena kalau tadi Anda tanya, Anda menanggapi seperti apa pemberitaan di Indonesia, yang kami tahu Wuhan sudah mulai bangkit begitu. Tapi fakta bahwa Anda masih mengalami hal seperti ini, masih dalam keadaan lockdown, tadi Anda tidak melihat apapun selain tembok di sekitaran Anda, berarti sebetulnya belum ada perubahan signifikan di sana? Iya, saya kan masih belum bisa keluar. Juga nggak tahu kondisi di luar itu bagaimana, nggak tahu. Terus kalau yang saya sebagian tahu berita di Indo itu kan banyak rumah sakit darurat di Wuhan yang sudah tutup, dokternya sudah pulang, gitu kan, ke daerah masing-masing gitu kan. Ya itu mungkin benar, tapi kan rumah sakit di Wuhan itu kan rumah sakit darurat saja mungkin yang tutup. Terus kan masih ada pasien sekitar 5.000-an. Oke. Rumah sakit utama masih tetap ada dan berisikan pasien-pasien yang dirawat di sana. Humaydi maksud saya, ini selama ini Anda apakah masih melakukan kontak dengan KBRI terkait dengan penanganan, apalagi sudah hampir 3 bulan Anda dalam kondisi seperti ini? Ini udah hampir 2 bulan. Ini tanggal berapa ya? Hari ini adalah tanggal 21 Maret? 21, berarti udah
49 hari saya di sini. 49 hari, oke. Total sudah ada kontak lebih lanjut Humaydi dengan pihak KBRI? Dengan KBRI udah lama nggak kontakan sih. Ya. Kapan terakhir kontakan? Mungkin 3 minggu atau sebulan lalu gitu. Oh ya, Anda tidak dicek secara berkala begitu oleh pihak KBRI, Humaydi? Karena kan Anda masih statusnya warga negara Indonesia yang berada di sana. Kayaknya enggak. Tapi saya dicek oleh kampus. Tiap hari ada tes suhu di sini. Sehari 2 kali. Tiap ambil makan itu pasti kita dicek suhu tubuh. Oke. Humaydi, yang terakhir saya penasaran terkait dengan informasi bahwa ketika waktu itu para WNI Indonesia yang dijemput untuk pulang ke tanah air, Anda dan rekan-rekan pada waktu itu kejadiannya tidak bisa ikut pulang ke tanah air karena kalau saya tidak salah batuk begitu ya. Apakah Anda masih punya keinginan ataupun dalam waktu secepatnya untuk bisa kembali ke tanah air, namun mengingat Indonesia juga sedang dilanda dengan corona seperti ini, apa yang Anda inginkan sekarang, Humaydi? Kalau menurut saya yang lebih baik ya, ini di Indonesia penerbangan ke dalam dan ke luar negeri udah ditutup apa belum ya, Mbak? Kalau untuk ke Tiongkok dan sebaliknya itu sudah ditutup. Yang lainnya dari negara lain kayak Jepang, Korea Selatan. Mungkin beberapa ada yang sudah ditutup, namun ada juga yang dikurangi frekuensinya. Anda sama sekali tidak mengakses informasi berarti di sana ya? Saya memang nggak mau tahu karena itu hanya menjatuhkan mental saya. Jadi saya cuek aja di kantor. Saya anggap berada. Baik, berarti kalau menurut saya yang saya inginkan ya saya nggak ingin balik dulu karena memang menurut saya karena di Wuhan ini kan sumber dari virus ya kita bilang. Iya, betul. Wuhan sendiri itu kalau menerima tamu dari luar negeri atau dari luar daerah, itu mereka harus bawa surat tanda keterangan sehat. Atau kalau nggak gitu mereka akan dikarantina dulu selama 14 hari. Itu pada Wuhan ini sumber virus loh. Ketika Wuhan kedatangan orang dari luar Wuhan, orang luar Wuhan itu juga dicurigai akan menyebarkan virus di sini malah. Gitu. Jadi sebaiknya saya itu nggak pulang dulu ke Indonesia. Oke, Humaydi. Karena Indonesia sekarang kan. Iya, baik. Humaydi, terakhir singkat saja. Anda punya pesan tidak mungkin untuk keluarga ada di Indonesia ataupun untuk pemerintah Indonesia yang sekarang sedang menyaksikan Anda di layar televisi? Menyaksikan apa ya? Ya, ini menurut saya pribadi sih, tapi apa? Ya, kalau seperti yang saya rasakan di sini tuh akses semua ketika virus ini sudah menyebar dengan segitu cepatnya kemarin itu semua akses itu ditutup. Jadi seumpamanya nih di Surabaya, orang Surabaya ini nggak boleh keluar kota, orang Lamongan ini nggak boleh keluar kota, pokoknya nggak boleh keluar daerah, itu ditutup. Dan di sini tuh kayak tiap daerah itu ada penjagaan gitu untuk mencegah penyebaran itu, Mbak. Itu sih. Jadi menurut saya nggak terlalu berpengaruh itu antara sekolah diliburkan atau kegiatan apapun dikurangi. Kalau orang-orang masih bisa berkeliaran, yang dari Jawa Timur bisa ke Jawa Tengah, yang dari Jawa Barat bisa ke Bali, itu menurut saya ya di situ letak penyebarannya. Menurut saya di situ malahan. Berarti penerbangan dari luar. Kenapa kok yang dari Wuhan saja yang dikarantina? Kenapa penerbangan dari Korea, Jepang nggak dikarantina? Ayo, nggak takut ya? Nggak takut. Kalau sekalian waspada sekalian, kalau nggak usah, mending nggak usah dihitung-hitung orang-orang yang sakit. Biarin santai aja kita jalan. Humaydi, kami di sini tentunya berdoa untuk Anda, tapi kami juga minta Anda untuk berdoa untuk Indonesia, karena kita juga masih dalam keadaan yang sama, keadaan panik dan berusaha untuk tidak panik, dan sama seperti Anda, kita untuk tetap meyakinkan diri bahwa kondisi ini akan segera berlalu. Humaydi, jangan lupa sampaikan salam kami dari Indonesia untuk teman-teman WNI yang masih ada di sana. Humaydi, tetap sehat terus. Terima kasih.